Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah pengajian tafsir Al-Quran Majelis Ta'lim Tarbiyatun Nasyiin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ungkapan kalimat syukur Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan bersolawat kepada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, inggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Nyampe pada ayat 166. Ayat ini masih berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu menjelaskan tentang peperangan di perang Uhud. Wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi'idnillahi wa liya'lamal mu'minin. Wa ma asabakum, dan apa yang telah menimpa mereka. Wa ma asabakum, dan apa yang telah menimpa kalian. Yaumal taqal jam'an, pada hari bertemunya dua golongan, dua pasukan, yaitu pasukan orang mukmin dan pasukan orang kafir di perang Uhud. Fa bi'idnillah, itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya segala sesuatu termasuk yang menimpa orang-orang beriman di perang Uhud, sehingga bertempur melawan orang kafir Quraisy, kemudian mengalami kekalahan, hal itu juga termasuk izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segala sesuatu yang ditentukan Allah, yang mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pasti ada hikmahnya. Lah, hikmah dibalik kekalahan di perang Uhud itu apa? Dijelaskan memiliki waliya'lamal mu'minin, dan supaya Allah mengetahui al-mu'minin, orang-orang mukmin yang benar-benar dalam keimanannya, waliya'lamal ladzina nafaqu, dan supaya Allah mengetahui orang-orang yang mereka munafik. Ternyata di balik hikmah kekalahan orang mukmin, para sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalah dalam pertempuran perang Uhud, ternyata Allah ingin menfilter, menyaring sapa sing teman-teman iman, sapa sing munafik. Apakah Allah belum tahu sebelumnya mana munafik, mana orang mukmin? Pasti sudah tahu, Allah sudah tahu, Allah Maha tahu. Akan tetapi memang sunnatullahnya seperti itu, biar tersaring. Oh, Kanjeng Nabi dan sahabat-sahabat yang setia tahu mana orang benar-benar beriman, mana orang-orang munafik. Karena kalau orang munafik itu masih berada di dalam pasukan orang mukmin, sehingga wiki diuji kekalahan. Sekalipun di ayat-ayat yang kemarin kekalahan itu ada sebabnya. Kenapa sebabnya? Tidak patuhnya pasukan Kanjeng Nabi datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqila lahum, dan dikatakan lahum kepada mereka orang-orang munafik.
ta'alau, ayo qatilu, kalian berperanglah fi sabilillah, di jalan Allah. Orang-orang munafik dikatakan kepada mereka, ayo pergilah kalian berperang di jalan Allah, awidfa'u, atau usirlah musuh-musuh kalian. Qalu, orang-orang munafik menjawab, lau na'lamu qitalan lattaba'nakum. Wong munafik jawab ketika mereka disuruh berperang, lau na'lamu, sekiranya kami mengerti, sekiranya kami tahu kita dan ada peperangan, lattaba'nakum, niscaya kami akan mengikuti kalian. Jadi alasannya, ono peperangan ta, gak ero aku, kono perang aku melok. Jadi wis dijak padahal dijak perang. Alah, paling gak itu perang. Ketika peperangan, ternyata alasannya seperti itu. Mengapa mereka selalu beralasan sebagaimana ayat-ayat yang sebelumnya? Karena mereka takut mati. Mereka tidak ikut berperang. Kenapa? Karena takut mati. Mengapa mereka takut mati? Karena pemahaman tentang mati itu salah. Pemahaman yang ada pada diri mereka tentang kematian itu salah kaprah, sehingga mereka takut mati. Mereka beranggapan bahwa melok perang iku marani mati, padahal mati iku apa jari Gusti Allah. Jadi gak mergo perang. Wonten hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Hum, mereka orang-orang munafik, lil kufri, terhadap kekufuran, yauma idzin, pada hari itu. Maksudnya pada itu kapan? Pada hari mereka menolak diajak perang. Aqrabu, itu lebih dekat, minhum, daripada mereka, lil ilmani, daripada keimanan. Pada waktu mereka menolak diajak perang, ayo budal ikut perang, terus alasan padahal menghindar dari peperangan. Lah pada hari itu mereka lebih dekat kekufurannya daripada keimanannya. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Yaquluna, mereka orang-orang munafik ngomong bi afwahihim, dengan mulut-mulut mereka, ma laysa fi qulubihim, apa yang diomongkan, ma laisa fi qulubihim, yaitu sesuatu yang tidak ada di dalam hati mereka. Jadi wong munafik niku atine ambek lesane gak padha. Atine ingkar kepada Allah, lesane kaya-kaya wong mukmin. Di orang munafik itu di zaman Rasulullah, mereka sholat berjamaah, mereka nggih poso kaya wong mukmin, tapi di dalam hatinya ingkar akan janji Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bima yaktubun. Dan Allah a'lamu, maha mengetahui, bima yaktubun, terhadap apa yang mereka sembunyikan. Di bahasanya Gusti Allah ditutup akhir ayat dengan a'lamu bima yaktumun, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui dengan apa yang mereka sembunyikan. Sebab hati mereka berbeda dengan ucapan mereka. Mungkin manusia percaya tidak tahu dengan hati yang tersimpan, tetapi Allah Subhanahu wa taala tahu. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Masih berkaitan tentang orang munafik. Alladzina, mereka orang-orang munafik, qalu, mengatakan, ikhwanihim, terhadap saudara-saudara mereka sesama munafikin, wa qa'adu, dan mereka duduk-duduk di Madinah tidak ikut perang. Mereka ngomongin orang-orang yang berangkat perang. Apa omongannya? Lau ata'una ma qutilu. Seandainya mereka orang-orang yang berangkat perang bersama Nabi Muhammad itu nganut pada kita,
gak sida perang, ora budal perang, wis ngangkat bendera putih ae, misale ngono, makutilu niscaya mereka tidak mati, mereka tidak terbunuh. Jadi anggapan mereka budal perang iku marani mati. Disanggah sampai Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan wahai Nabi Muhammad, "Fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin." Fadra'u, tolaklah anfusikum, dari diri kalian. Apa yang kalian tolak? Al mauta, kematian. In kuntum, jika kalian itu shadiqin, orang-orang yang benar. Terus Gusti Allah menyanggah kata-kata dan pemahaman mereka bahwa berangkat perang itu adalah marani mati, sing dadekno mati iku perang iku. Nah, terus Gusti Allah katakan wahai Nabi Muhammad, kalau mereka beranggapan seperti itu, lek budal perang itu marani mati, maka sing gak perang opo yo ora mati. Nah, ngoten. Sing gak perang iku apa ya ora, apa ya iso mundur kematian. In kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Jadi kaya-kaya omongane wong munafik ini bener. Seandainya mereka tidak berangkat perang, duduk-duduk di sini dengan kita, orang bakal mati. Kaya-kaya bener nggih. Tetapi itu salah. Salahnya nopo? Berarti mereka menyandarkan kematian itu pada peperangan. Padahal kematian itu apa jare Gusti Allah, ada yang datangnya dengan sebab, ada yang datangnya tanpa sebab. Berapa banyak orang yang berangkat perang tidak mati di medan perang. Berapa banyak yang orang tidak pernah perang pun juga mati. Jadi keliru. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Ayat niki pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang mati syahid, bahwa mereka itu tidak mati, tetapi mereka itu meneruskan kehidupan di sisi Allah. Artinya meneruskan kehidupan yang mulia, berganti alam, terus sampai Gusti Allah dimulyakno, diberi rezeki. Dengan bahasa Gusti Allah, wala tahsabannalladzina qutilu, wala tahsabanna, jangan sekali-kali kalian mengira alladzina qutilu, terhadap orang-orang yang mereka terbunuh fi sabilillahi, di jalan Allah, amwata, itu mati. Jari Gusti Allah, dawuh Gusti Allah, ojo pisan-pisan nyongko mengira orang-orang yang terbunuh di medan perang, yang mati syahid itu mati, bal, akan tetapi ahyaun, mereka itu hidup. Nah ini sing mengumumkan ini Allah Subhanahu wa taala piyambak niki. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yurzakun, mereka diberi rizki. Jadi bahasa mengira ini akan muncul pada ucapan orang yang tidak punya keyakinan. Tak kira. Jadi bahasa mengira itu muncul pada kata-kata orang yang pengetahuannya nggak bener-bener, kurang mantep. Misalnya jenengan ditakoni, saiki dulur sampeyan sinang Kalimantan niku keadaane apa? Ya tak kira ya api-api ae. Jadi kan perkiraan saja nih. Tetapi kalau dia tahu keadaan temenan, tidak ngomong tak kira. Ya apa dulur sampeyan sinang Kalimantan? Oh, enak, yakin enak. Seperti itu. Karena bahasa tak kira niku bahasa kurang meyakinkan. Nah, terus Kanjeng Nabi, wala tahsabannal ladzina qutilu, ini adalah larangan. Mengira saja itu dilarang oleh Allah, apa maneh meyakini.
mengira orang-orang yang mati syahid itu mati, itu dilarang oleh Allah. Ojo pisan-pisan nyongko wong mati syahid iku mati. Jadi mengira saja itu tidak boleh, apalagi meyakini. Nah, ngoten. Bal ahyaun inda rabbihim, akan tetapi mereka itu adalah diberi kehidupan oleh Allah di inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Yurzakun, ini ada penegasan saking Allah. Yurzakun, mereka diberi rezeki. Wong kenapa masih hidup di dunia? Itu berarti rezekinya belum habis. Nggih. Lek wong niku rezekine wis entek, maka sedo akan meninggal. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengumumkan di ayat ini bahwa orang-orang mati syahid itu hidup di sisi Tuhannya. Itu Tuhan mereka. Jadi kalau mereka di dunia, kayak kita yang belum meninggal, ternyata kita ini hidup dan bersama Tuhan nopo bersama manusia. Panjenengan urip niki bersama Allah nopo bersama manusia? Bersama manusia. Bersama manusia. Tetapi hal ini diumumkan oleh Allah bagi orang-orang yang mati syahid. Ahyaun inda rabbihim, mereka hidup bersama Allah. Kira-kira luwih mulya atau luwih gak mulya? Luwih enak napa luwih mboten enak? Yurzakun, dan mereka diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di kitab-kitab tafsir niku dijelaskan orang-orang yang mati syahid mereka itu lebih bebas, lebih nikmat daripada hidup di dunia. Kalau di dunia mereka itu masih dibatasi dengan waktu dan ruang. Tetapi kalau nanti sudah di akhirat, mereka sudah meninggal dunia, rohnya itu dielokno manuk sing warna ijo, kemana-mana dijak tamasya. Tamasya itu pundi? Mlebu swarga. Durung dadi penduduk swarga niku tamasya rekreasi nang ndi? Nang swarga. Nang swarga mandek ngicipi buah-buahan, nang swarga mandek ngicipi air-air yang disiapkan di surga. Belum menjadi penduduk surga. Ambek Gusti Allah dititipno manuk sing warnane ijo. Lah mereka orang-orang yang bukan termasuk mati syahid, bukan orang-orang yang aulia illah, orang-orang biasa, rohnya itu diikat di pohon ruh. Diikat di pohon ruh. Tetapi orang-orang yang khusus seperti orang mati syahid, nah mereka yurzakun. Jadi mereka diberi kehidupan oleh Allah yang melebihi kehidupan di dunia, luwih enak. Dan yurzakun, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Farihina bima atahumullahu min fadli. Farihina, mereka bergembira bima, terhadap apa yang atahumullah, yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka, min fadli, yaitu berupa fadl, anugerah, karunia. Bahasa Gusti Allah ini ku fadl itu adalah pemberian yang tertinggi. Ono bahasa rahmat, bahasa berkah, ono bahasa nikmat, ono bahasa fadl. Nah, fadl ini adalah pemberian Allah yang tertinggi kepada hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasa para nabi, orang-orang mati syahid, orang-orang soleh, ini fadl. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Wa yastabshiruna, dan mereka orang-orang yang mati syahid itu bergembira, seneng, billadzina, dengan orang-orang yang lam yalhaqu, belum bertemu dengan mereka, min khalfihim, yang masih berada di belakang mereka. Artinya nopo? Artinya wong mati syahid niku atine api-api. Mereka sudah mendapatkan kenikmatan di alam sana,
melanjutkan kehidupan di alam barzah dengan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, senang. Dan mereka juga senang melihat teman-teman seperjuangannya yang masih hidup, yang masih berjuang, dan mereka berharap iya terus berjuang sampai oleh mati syahid engko koyo aku. Nah, mereka senang dengan orang-orang yang masih berjuang. Jadi kesenangan mereka itu ingin mereka tularkan kepada orang-orang yang masih berjuang di dunia. Saged dipaham mboten nggih? Jadi wong mati syahid, orang-orang yang mati syahid di perang Uhud niku seneng delok konco-koncone sing durung sedo, sing lagi berjuang, dan mereka menginginkan wis terus berjuang sampai menemukan mati syahid, nanti akan bisa merasakan kenikmatan seperti apa yang saya rasakan. Allah khaufun alaihim, yaitu bahwa tidak ada rasa takut sedikit pun alaihim mengenai mereka. Takut itu adalah biasanya terhadap sesuatu yang akan terjadi. Rasa takut itu biasa dipakai terhadap orang yang akan menghadapi sesuatu yang akan terjadi. Walahum yahzanun, dan mereka pun tidak merasa bersedih. Sedih itu biasa dipakai dengan bahasa orang-orang yang meninggalkan masa lalunya. Jadi mari kelangan sedih. Tapi lek wedi dengan apa yang akan dihadapi. Lalu ngoten, aku wedi ambek kematian misalnya, kan akan dihadapi. Aku sedih ambek anakku sing wis mati misalnya. Nah, mereka tidak punya rasa takut, mereka tidak punya rasa sedih. Jadi kematiannya di perang Uhud itu bukan kesedihan bagi mereka. Terus apa yang mereka hadapi tidak ada rasa takut karena mereka dapat anugerah dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadl. Yastabshiruna. Diulang lagi di ayat setelahnya, bahasa mereka bergembira, mereka bersukacita, mereka senang bi ni'matin minallahi wa fadl, dengan mendapatkan kenikmatan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Wa anna Allah, dan sesungguhnya Allah la yudhi'u itu tidak menyia-nyiakan ajral mu'minin, pahala orang-orang yang beriman. Napa sih menyia-nyiakan itu? Menyia-nyiakan itu napa Bu dalam pemahaman jenengan? Menyia-nyiakan itu melupakan. Napa? Tidak peduli, bisa, atau melupakan. Gusti Allah tidak melupakan pahala yang disiapkan oleh Allah terhadap orang beriman. Gusti Allah tidak menghilangkan pahala orang-orang yang beriman. Jadi orang bakal Gusti Allah menghilangkan pahala yang Allah janjikan kepada orang beriman waktu ada di dunia. Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Ayat niki berkaitan dengan perang Hamra'ul Asad. Jadi setelah pulang dari perang Uhud, mengalami kekalahan, mengalami luka-luka, coro nyampe Madinah itu sore hari, meneh mari subuh Kanjeng Nabi memerintahkan para sahabat budal perang maneh. Masya Allah. Diumumkan sampai Kanjeng Nabi, ayo budal perang. Lah itu perang itu di Hamra'ul Asad. Masih istirahat sedino, ijik sedino,
istirahat, mereka luka, kira-kira luka bacokan, luka kena panah, kena tombak, sedina niku wis waras napa dereng? Belum. Subuh-subuh maiso subuh Kanjeng Nabi menyerukan untuk perang maneh karena orang-orang Mekah kafir Quraisy mau menyerang lagi. Niki dielem ya Allah Subhanahu wa taala. Pujian kepada para sahabat Nabi. Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh. Alladzina, orang-orang yang istajabu, mereka mentaati lillahi terhadap Allah war rasuli dan Rasulullah min ba'di ma asabahumul qarhu, dari setelah mereka ditimpa luka-luka yang masih belum sembuh sepulang dari peperangan Uhud. Mereka mentaati apa? Mentaati perintah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk budal, untuk berangkat perang lagi menuju daerah yang namanya Hamraul Asad. Di Hamraul Asad Kanjeng Nabi budal dari Madinah, padahal para sahabat niku tasik luka-luka, lukai berat, luka-lukanya berat, luka bacokan, luka tombak, luka panah, Masya Allah. Bahkan di dalam riwayat itu mereka berangkat itu ono sing ditandu karena gak iso mlaku dhewe. Masya Allah. Mereka mendahulukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bahasa di sini Allah memakai bahasa alladzina istajabu. Di dalam bahasa Arab, jadi istajaba niku maknanya sakjane niku bukan mentaati, tapi di tafsir-tafsir itu dipakai bahasa mentaati. Istajaba niku menjawab. Jadi koyo menjawab dengan cepat. Ora dik mikir, ora dik engku. Contoh di dalam hadis kursi, ud'uni astajib lakum. Dawuh Allah ngoten. Ud'uni, berdoalah kalian nih kepadaku, astajib lakum, maka aku akan kabulkan. Astajib lakum. Jadi Gusti Allah mengabulkannya dengan perasaan sukacita. Demikian halnya lafaz istajabu di sini, mereka istajabu, menjawab perintah Allah itu dengan sukacita, dengan senang. Mengapa mereka senang? Karena semangat jihad mereka sudah disuntik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana suntikannya? Di ayat tadi bahwa orang mati syahid itu tidak mati, tapi mereka hidup bersama Allah, diberi rizki. Nah, terus oleh seruan jihad, karena orang-orang kafir Quraisy pimpinan Abu Sufyan, mereka itu benar-benar ingin membumi hanguskan Madinah. Setelah merasa menang di perang Uhud, dan orang Madinah, pasukan Kanjeng Nabi juga banyak yang luka-luka dan banyak yang terbunuh. Mereka ngomong, kesempatan emas ini, ayo dibumi hanguskan, dibasmi, dientekno, wis ben entek ceritane. Wonten. Terus mereka bikin teror. Biasa strategi perang itu seperti itu. Abu Sufyan, pemimpin kafir Quraisy itu menteror Kanjeng Nabi dan sahabat. Ngutus beberapa orang, ngongkon beberapa orang menemui Kanjeng Nabi di Madinah. Sekarang ini orang kafir Quraisy siap-siap, mereka berkumpul berjumlah lebih banyak daripada di perang Uhud. Mau menyerang Madinah. Kalian, Nabi Muhammad dan pasukan sampean, hendaklah takut kepada mereka.
wis nyerawai, angkat bendera putih saja. Nah, ngoten. Tapi mereka tidak. Kanjeng Nabi dan para sahabat mboten. Alladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarhu. Mereka menyambut seruan Kanjeng Nabi untuk berjihad lagi. Padahal mereka dalam keadaan berat. Napa berarti? Luka-luka. Ya Allah, sampai gak esok melaku, nggih, sampai dingklang-dingklang budal. Iki apa lek perang kok? Lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'adzim. Lilladzina ahsanu. Bagi mereka ahsanu yang berbuat ihsan. Apa perbuatan ihsan mereka? Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Minhum diantara mereka wattaqau, dan mereka bertakwa. Ajrun, ada pahala azim yang sangat besar. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Alladzina, orang-orang, qala lahum, yang ngomong kepada mereka para sahabat, annasu, manusia. Innan nasa, sesungguhnya manusia, kaum kafir Quraisy, qad jama'u, mereka benar-benar berkumpul lakum, untuk menyerang kalian. Fakhshawhum, maka kalian takutlah kepada mereka. Fazadahum, maka bertambahlah mereka imanan, keimanannya. Jadi ketika kongkonane sinten pimpinan kafir Quraisy Abu Sufyan niki ngomong datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa di Makkah kafir Quraisy sekarang sedang berkumpul dengan jumlah pasukan yang lebih banyak daripada peperangan Uhud. Mereka mau menyerang kalian, wahai Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Fakhshawhum, takutlah kalian kepada mereka. Apakah Kanjeng Nabi dan para sahabat takut? Boten. Fazadahum imana, digambarkan dalam Al-Quran, setelah mendapatkan ancaman itu, keimanannya sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertambah. Jadi diancam, kafir Quraisy sekarang menuju kemari. Mereka jumlah lebih banyak. Mereka mau membumi hanguskan. Kalian takutlah. Angkat saja bendera putih. Menyerah saja. Cek selamat. Apakah sahabat dan Kanjeng Nabi takut? Boten. Semakin ditantang, semakin nambah imani. Imani tambah. Wa qalu, dan para sahabat serta Kanjeng Nabi mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Niki kalimat-kalimat luar biasa. Hasbunallah wa ni'mal wakil niki kalimat kepasrahan, berserahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah. Napa maknanya hasbunallah? Cukuplah Allah sebagai pelindung atau penolong. Tetapi akar katanya sebenarnya tidak ada makna pelindung atau penolong. Hasbuna itu dari bahasa hisab. Hisab itu kenapa? Hari hisab, hari perhitungan. Perhitungan kami itu Allah. Yang kami perhitungkan hanya Allah. Semuanya enggak kami perhitungkan. Ini kalau diterapkan, ditancapkan ke iman kita, urusan besar jadi kecil. Karena yang dihitungkan adalah Allah. Semua dia nggak ada hitungannya. Orang kafir Quraisy yang dikatakan mau menyerang orang Madinah dengan jumlah pasukan yang kuat, peralatan yang senjata yang hebat, lebih lengkap dengan jumlah yang banyak, kan lek wong niki keimanane mboten bertambah, nggak bakal ngomong hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka bertambah keimanannya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Perhitungan kami adalah
Allah Subhanahu wa taala. Wa ni'mal wakil, dan Allah adalah sebaik-baik wakil. Wakil niku napa wakil niku? Wakil niku asma Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Subhanahu wa taala. Wakil niku zat yang diserai urusan yang orang yang menyerahkan urusan ini tidak mampu mengurusnya. Wakil niku, dan sanggup mengurus urusan. Tapi wakil niki biasa di bawah ketua, gitu. Nah, kalau nang ini bahasa gini, ketua wakil, ono bupati wakil bupati, ngoten. Tapi sajane wakil kalau bahasa Arab niku sing diserai urusan dan mampu mengurusnya. Kula kali panjenengan ini nggak mampu ngurus urusan kita sendiri. Maka niku kita berserah diri kepada Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, mulai niku niki para ulama menjadikan kalimat thayyibah hasbunallahu wa ni'mal wakil niki wiritan pakem. Wiritan pakem niku wiritan keseharian yang seakan-akan mereka mewajibkan pada dirinya. Kenapa? Agar keimanan mereka selalu meningkat, agar kebergantungan kepada Allah itu terus-menerus terjadi. Jadi ngerasa wis sing ngurusi urusanku iki tak serahno pangeran Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi para ulama niku biasa wiritan hasbunallahu wa ni'mal wakil niki berapa kali? 450. Nanti ada lagi yang sampai 19.000. Berarti urusan berat. Lagi wiritan maun hasbunallahu wa ni'mal wakil. Niku ilmune ana apa? Ilmune ya diimani. Jadi perhitungan saya itu Allah. Semuanya tidak saya hitungkan. Sampai-sampai mereka itu berangkat perang dingklang-dingklang nggih, ditandu. Iki lek menurut akal apa budal perang dingklang-dingklang ya, marani mati kan gitu. Tapi mereka tidak mendahulukan akal mereka. Mereka mendahulukan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan yang didahulukan. Orang sekarang buatan keimanan yang dulu. Sing didhisin apa? Akali. Jadi keimanannya sudah didahulukan, insyaallah kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu halnya dikiaskan ketika kita punya masalah, pun didhisino akal kita. Dhisikno keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah ayo dilakoni. Di antarane napa? Serahkan urusan kita kepada Allah. Bertawakal mawon. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil niki tidak hanya diucapkan Kanjeng Nabi dan para sahabat, tetapi hasbunallahu wa ni'mal wakil niki pernah diucapkan Nabi Ibrahim waktu diuncalno nang ngene geni. Nabi Ibrahim diuncal nang geni, apa yang diucapkan? Hasbunallahu wa ni'mal, perhitungan saya hanya Allah, tawakal nang Gusti Allah. Nek Gusti Allah kehendak apapun bisa terjadi. Ternyata geni sing koyo ngonten Nabi Ibrahim nang jero gak kepanasan. Ngoten. Masalah seberat apapun wis diserah nang Gusti Allah jadi kecil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl. Fanqalabu, kemudian mereka kembali ke Madinah bi ni'matin, dengan membawa kenikmatan minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mereka, setelah mereka mendahulukan keimanannya kepada Allah daripada akalnya, sampai-sampai tidak mungkin dari segi fisik itu dilihat awak ini budal perang tak budal lapo, lah wong mlaku gak iso jejeg lho ya, terus jumlah kalian juga sedikit dibandingkan mereka, peralatan kalian juga kalah canggih. Lah kok berangkat perang, tapi mereka gak ngurus aku bah luka-luka badingklang, sing penting aku
mendahulukan keimanan perintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah budal-budal. Engko ya mbuh apa jaringku. Apa jaringku ngoten. Akhirnya napa yang terjadi? Ketakutan dimasukkan ke dalam hati orang-orang kafir Quraisy sehingga disanggung nang ngene daerah sing jenenge napa niku wau Hamraul Asad. Niki gak teko sampai diriwayatkan Kanjeng Nabi dan sahabat ini bermalam 2 atau 3 hari. Nyanggung orang kafir Quraisy gak teko. Mereka enggak datang. Wafadl dan mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Lam yamsashum su. Mereka tidak mendapatkan bencana sedikit pun. Jadi karena enggak ada kontak fisik. Tapi kenapa kok dikatakan perang? Karena langsung dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga dikatakan Ghazwu Hamraul Asad. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Napa sih ridho niku? Ridho itu adalah menyamakan ketentuan Allah dengan ketentuan kita. Jadi menyamakan kehendak Allah. Kehendak kita samakan dengan kehendak Allah. Niku ridho. Gusti Allah perintah perang. Adik mikir langsung budal, adik disamakan. Nganut nang Gusti Allah. Adik itulah mereka mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzu fadlin azim, dan Allah zat yang memiliki anugerah azim yang sangat besar. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanaza'an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi astaghfi min kulli da'in wa nuruhu dalilul liqalbi inda jali wa hayrati faya rabbi matti'ani bisirri hurufihi wa nawwir bisam'i wa qalbi wa muqalati wa habli bi fathan wa ilman wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi fil qabri wa hasyati wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bi